Ilustrasi, seorang anak perempuan usia 7 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosis tipes abdominalis. Berdasarkan pemeriksaan fisik, diketahui bahwa suhu anak 38 derajat Celcius. Banyak keluar keringat dan kadang-kadang muntah. Anak selalu ingin bergerak dan bermain. Anak mengatakan takut disuntik dan tidak mau di rumah sakit. Pasien direncanakan menjalani terapi secara intravena atau IV line terapi untuk mempertahankan keseimbangan atau balance cairan dan mempengaruhi untuk mempermudah pemberian obat. Strategi pelaksanaan atau disebut juga dengan SP komunikasi dengan kondisi pasien anak perempuan usia 7 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosis tipes abdominalis, pemeriksaan fisik suhu dengan 38 derajat Celcius, banyak keluar keringat dan kadang-kadang muntah. Anak selalu ingin bergerak dan bermain keluar ruangan, namun takut disuntik dan tidak mau di rumah sakit. Pasien direncanakan menjalani terapi secara intravena atau IV line terapi untuk mendapatkan keseimbangan atau balance cairannya baik dan mempermudah dalam proses pemberian obat melalui IV line terapi. Masalah keperawatan yang dicegah agar tidak sampai terjadi ke depannya adalah risiko komplikasi atau risiko perdarahan atau perforasi akibat dari pemasangan IV line terapi. Rencana keperawatan akan dilakukan pada pasien adalah yang pertama, istirahatkan pasien di atas tempat tidur atau bed rest, lakukan pemasangan IV line dan berikan cairan atau obat sesuai dengan terapi. Tujuan dari komunikasi dan tindakan keperawatan tersebut adalah tidak terjadi komplikasi dan pasien diharapkan kooperatif selama perawatan. SP komunikasi dimulai dengan fase orientasi, di mana pada fase orientasi kita akan menyampaikan salam terapeutik, evaluasi dan validasi, serta menyampaikan kontrak pertemuan. Fase salam terapeutik. Halo sayang, selamat pagi. Saya perawat Dania. Boleh sebutkan nama dan tanggal lahir? Bolehkah salaman sama adiknya? Saat perawat memberikan tangan untuk bersalaman dengan adik atau pasien, perawat sambil memberikan alat permainan untuk pengalihan supaya adiknya tidak takut dengan perawat. Saya perawat yang akan berdinas dari pagi ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Saya akan melakukan beberapa tindakan kepada adik. Namun, kita berbincang-bincang dulu ya sementara kakak akan mempersiapkan tindakan keperawatannya. Adik cantik sekali ya, apa kabar hari ini? Mainannya bagus ya. Bolehkah kakak ikut bermain? Kakak ada bawa mainan loh. Apakah adik suka? Sambil berbicara, perawat bisa memperlihatkan bantalan infus yang bergambar boneka. Bantalan infus adalah bantalan yang dipakai untuk area tangan atau kaki untuk mempermudah pemasangan IV line pada anak. Bantalan tersebut bisa dijadikan mainan sementara supaya anak tidak takut dengan alat-alat infus. Jadi anak atau pasien tersebut dibiarkan memegang alat-alat medis khusus untuk anak yang ada gambar boneka atau warna sesuai warna kesenangan anak. Setelah melakukan pendekatan, salam terapeutik, evaluasi dan validasi, perawat melakukan kontrak. Adik sementara tidur di tempat tidur ya, tidur di sini saja. Kita tunggu dulu ayah dan ibunya. Saya akan memasangkan alat ini ke tangan adik. Dibantu sama ibu nanti di kamar ya. Boleh kan? Alat yang dimasuk perawat adalah alat set pemasangan infus. Sebentar saja ya nak ya, sekitar 10 menitan saja kok, supaya nanti adik cepat sembuh. Nanti saya pasang pukul 8 Wita ya ibu ya, sekitar 5 menit lagi. Apakah ibu dan adik bersedia? Jika keluarga mengatakan bersedia, pasien juga mengatakan bersedia, maka perawat segera mengambil alat ke nurse station. Jadi
Kalau misalkan perawat sudah membawa alatnya langsung didekatkan mendekati pasien. Seperti itu. Nah, fase kerja, ceritanya alat sudah di dekat pasien. Sebelum alatnya dipasang, ayo kita berdoa dulu bersama-sama ayah dan ibu. Semoga alat ini tidak menyakiti adik dan adiknya cepat segera diberi kesembuhan oleh Tuhan. Amin. Kemudian pasien mengucapkan respon, amin kak, amin tante, seperti itu. Dia perawat, sudah siap? Ayo kita mulai. Ya, boleh pinjam tangannya sebentar. Dibersihkan dulu ya, sakit sedikit tangannya tidak apa-apa ya sayang ya. Sambil memasangkan infus atau IV lainnya, sambil diajak ngobrol adiknya supaya adiknya tidak takut. Kemudian, apakah adik merasa sakit? Sambil anaknya menangis atau menjerit, minta orang tua untuk menenangkan anaknya supaya anaknya tetap kooperatif dan lebih tenang. Nah, sudah selesai alatnya dipasang. Sakit nggak tadi? Untuk sementara alatnya biar menempel di tangan adiknya dulu ya. Adik adalah anak hebat karena berani dipasang alat di tangannya. Alat ini bisa sebagai sarana untuk mempercepat kesembuhan adik, sehingga adik cepat bisa pulang dan sekolah kembali. Mungkin anak ada masih merasa takut atau nangis, minta ibu untuk menghibur, kita tetap melakukan pendekatan yang baik kepada anak. Baiklah, tugas saya sudah selesai. Adik boleh bermain sambil tiduran di tempat tidur ya. Lebih baik tidak turun dari tempat tidur dulu, supaya adiknya segera sembuh dan alatnya tidak membuat darahnya naik ke atas atau ada mengalami gangguan. Ya kakak, misalnya pasien yang mengatakan begitu. Apakah adik serta ayah dan ibu ada pertanyaan? Terima kasih ya adek ya, serta terima kasih juga orang tua dari adiknya karena sudah sangat kooperatif dan bisa bekerja sama dengan baik. Memasuki fase terminasi. Fase terminasi kita melakukan evaluasi subjektif atau objektif, juga melakukan pemberitahuan kalau ada rencana tindak lanjut ke depan, serta kontrak yang akan datang. Bagaimana rasanya, Dek, setelah dipasang alat di tangan? Ini kan sudah selesai ya, kakak ya melakukan tindakan ya, tante melakukan tindakan sesuai dengan usia kalian penyebutannya. Ibu, Bapak, Adik, saya akan datang secara teratur untuk memastikan apakah alat yang dipasang, infus yang dipasang itu, dan terapi yang diberikan dapat dilakukan sesuai rencana atau ada masalah. Kami harapkan atau saya harapkan tidak ada masalah dalam proses terapi ke depan. Nah, 30 menit lagi saya akan kembali untuk melihat bahwa alat di tangan adik aman ya, dan adik tidak merasa kesakitan. Nah, mengakhiri interaksi atau komunikasi dengan salam dan berjabat tangan. Jika ada yang perlu dibantu, silakan pencet bel ya Bapak Ibu Adik. Belnya ada di samping dekat tempat tidur adiknya. Saya permisi dulu ke ruang perawat. Perawat meninggalkan kamar pasien menuju nurse station. Sesampai di ruang perawat, perawat Dania melakukan evaluasi, mencek seluruh alat yang digunakan, apakah sudah dibawa kembali atau ada yang tertinggal di kamar pasien. Kemudian membersihkan alat yang sudah dipakai, membuang semua sampah, dan mencuci tangan. Setelah semua kondisi bersih, perawat Dania mulai mencatat semua intervensi keperawatan yang telah dilakukan. Pertama, mencatat pada status pasien dan mengevaluasi apakah pelaksanaan komunikasi tadi sudah sesuai dengan fase interaksi. Kedua, mencatat hasil interaksi dan tindakan pada status keperawatan klien, status keperawatan klien, serta rencana tindak lanjut selanjutnya. Jadi rencananya apa? Mau monitoring posisi IV lainnya atau mau memberikan obat itu dituliskan. Jam berapa akan melakukannya itu dituliskan juga di dokumentasi. Jadi di dokumentasi yang ditulis adalah apa yang akan dilakukan dan apa yang telah dilakukan.
Kemudian jangan lupa juga mencatat dan mengkomunikasikan hasil kegiatan kepada klien dan keluarga. Sekian komunikasi hari ini. Saya harap semua mahasiswa bisa melakukan teknik komunikasi dalam keperawatan dengan baik saat